Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sangat baik dan sungguh amat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Tuhan dalam hidup kami. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji Engkau Tuhan yang sangat dahsyat dalam hidup kami Yesus. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kuasa Tuhan sungguh hebat di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Tapi lagi kita bersuka cita karena kuasa Tuhan melawat setiap kita pagi hari ini. Hey. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Lebih lagi kita tinggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja, penyelamat hidup kita. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi
Engkau Tuhan yang berkuasa. Kau hadir di dalam hidup kami, mengurapi setiap kami umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau besar, Kau dahsyat, Kau mulia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulia nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagi Yesus penyelamatku. Biar Allah Raya seisi semesta bertelut memandangmu. Wah, seru karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar Allah Raya seisi semesta bertalut memandangmu. Wah, seru karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagi Yesus penyelamatku.
Shakaya Sikarala Shakaya Sikarala Shakaya Hilarala kuasamu nyata, kuasamu besar. Kau bangkitkan roh kami oleh kuasamu Tuhan. Haleluya. Kau di dalam hidupku Tuhan, Kaulah segalanya bagiku, Kaulah pengharapanku selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji
sore-sore bagi Raja kita. Haleluya. Sebab Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau Tuhan sumber pemulihan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Roh-Mu bekerja lebih dahsyat di dalam hidup kami. Menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah boleh memberkati hidup kami. Membangkitkan roh kami untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Alexis Wantoro Abadi. Tentu dari tempat yang jauh, dari Kampung Bintang, Gembala GBI Bintang. Dan karena beliau sudah sering bersama-sama dengan kita, kami persilakan kepada Pak Alex untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, haleluya. Saya beri kesempatan untuk melihat saya dulu. 30 detik. Oke, puji Tuhan. Saudara masih kenal saya? Kalau Alium ini kenal, tetangga saudara ya. Depan rumah kami ya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kalau kita masih bisa ketemu lagi dan bisa bersama-sama ya di tempat ini. Ya, nama saya masih belum diganti, masih tetap Alek ya. Jadi kalau mungkin ketemu di jalan, siapa nih yo? Kusuan nengok jeni gitu ya. Ini banyak orang Bangka atau orang luar ini? Nanti saya ngomong bahasa Bangka enggak ngerti nanti. Ya. Kok ada yang dari luar juga ya. Tapi saya ngomong bahasa Bangka ngerti nanti ya. Campur ya. Oke. Nah, Saudara, kita bersyukur hari ini karena apa? Tuhan baik buat kita. Ya, kalau kita bisa ada di tempat ini itu bukan karena kebetulan. Nah, Saudara, sebetulnya begini, kita sebagai orang percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kita. Amin. Semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saya juga bukan kebetulan ada di sini. Karena semalam waktu saya lagi persiapan, saya iseng-iseng lihat YouTube. Saya dulu pernah melayani kapan ya di sini? Saya lihat rupanya bulan Juni juga tahun 2024 sudah. Sama bulan Juni rupanya ya. Jadi sudah 1 tahun. Tadi Amiang saya, kenapa sama-sama Al tadi. Ya, Al jadi panggilannya Al. Pernah lihat Pak Alek kayaknya. Kapan ya? Setahun yang lalu. Wih, sudah setahun. Tidak terasa katanya. Saudara, kalau kita ada kegiatan, ada sesuatu yang kita lakukan, kadang waktu itu memang gak terasa. Tapi kalau kita tidak ada sesuatu yang kita tunggu, hidup ini tidak memiliki tujuan yang pasti, maka kita akan menjadi bosan dengan hidup ini, saudara. Ya, oke. Untuk itu kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya mendapatkan satu tema ini yang diberikan bahwa diutus dengan kuasa. Diutus dengan kuasa. Mari kita katakan sekali bersama saya. 1, 2, 3. Diutus dengan kuasa. Nah, Saudara, bulan ini atau bulan Juni ini adalah bulan pencurahan Roh Kudus atau bulan Pentakosta. Kita beberapa minggu yang lalu kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Sama dengan di tempat kami di GBI Bintang, di Kampung Bintang ya, di Kelurahan Bintang. Ya, kami tinggal di Kelurahan Bintang. Jadi agak jauh dan tinggi ya, Bintang saudara ya. Jadi kami juga punya tema bulan ini tentang Roh Kudus. Waktu Pak Pendeta Sanema Gembala kita di sini mengatakan sama Pak Alek temanya. Karena seminggu yang lalu dia juga pelayanan di tempat kita. Hampir sama tentang Roh Kudus juga. Ya, jadi saudara, kita sebagai orang percaya kita harus memastikan diri kita bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, diutus dengan kuasa ini bicara apa saudara? Bicara tentang Roh Kudus. Nah, coba saya ingin ajak kita melihat dulu
satu bagian, bisa pointer ya? Oh enggak bisa jalan, bisa? Enggak bisa? Ya, coba kalau sama pointer bisa jalan enak, jadi enggak usah saya bilang naik gitu. Tapi rupanya enggak jalan ya, kurang nanti. Ya bisa. Oh ini ya, oke ya. Oke, kita akan lihat saudara satu ayat atau beberapa ayat dari firman Tuhan ini. Kita akan baca sama-sama dari ayat yang keempat dan 5. Kita baca sama-sama saja ya supaya kita ikut dalam ambil bagian di sini. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan atau diberikan kepada kita dengan tujuan untuk kita bisa menjadi berkat. Nanti kita akan lihat satu kebenarannya. Coba bisa ya. Oke. Nah saudara, diutus dengan kuasa Roh Kudus. Diutus dengan kuasa Roh Kudus. Saya akan sampaikan ini dulu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Dan yang ketiga, diam di dalam kita. Ini pastikan dulu. Kita mengerti dan menyadari ini. Roh Kudus itu diberikan kepada kita dengan tujuan untuk menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Nah pertanyaan pentingnya begini. Sudahkah selama ini kita tahu ada Roh Kudus? Dan sudahkah Roh Kudus itu memimpin hidup kita? Nah sebetulnya hari ini saya mau bicara tentang dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan, yang saya simpulkan yaitu dari memiliki tujuan dan tanda-tanda atau ciri kita dipimpin atau diutus oleh Roh Kudus. Nah selama ini kita menyadari tidak bahwa kita ini sedang diutus oleh Tuhan dan diberikan kuasa untuk pergi menjadi utusan Tuhan. Kita diutus dengan tujuan yang mulia dari Tuhan. Saya punya gambar ini. Bisa lagi ya? Ya. Saudara saya punya gambar ini. Nah, sebelum saya lanjutkan. Saudara perhatikan gambar ini sejenak. Mengapa kadang hidup kita itu tidak maksimal, saudara? Adakah di tempat ini, tidak usah ngomong ya, dalam hati aja. Ada enggak hari-hari ini sedang bingung, saudara? Kita sedang bimbang, mungkin bosan hidup ini. Tidak tahu harus apa, tidak tahu harus ngapeku nih. Gitu ya. Mungkin kita hari-hari ini sedang bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Mungkin kita pernah mengalami atau sedang mengalami, sedang putus asa. Kita sedang bimbang. Tidak tahu harus lakukan apa, tidak tahu harus kemana. Kalau orang Bangka bilang, tiap hari hatiku ini lon terus gitu ya. Ada yang seperti itu, tidak tenang. Bangun pagi lon, mau makan siang lon, malam lon, karena beras habis gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan. Saudara saya punya gambar ini saudara. Punya gambar, saudara perhatikan gambar ini. Saudara perhatikan. Saudara tahu enggak kira-kira gambar apa ini? Alat apa ini? Ada yang tahu kira-kira? Boleh menjawab saudara? Ada yang tahu alat apa? Kesimpulannya secara garis besarnya alat apa ini? Satu paket ini. Alat pertukangan ya. 70%. Ya. Nah pertanyaan saya begini. Kalau saudara menemukan salah satu alat ini,
waktu sudah jalan pagi atau sedang naik motor lalu ngelirik ada salah satu. Ini yang saya perbesar, kira-kira sudah menemukan ini salah satunya. Kira-kira saudara ambil enggak? Mungkin saudara cuma micing mate aja. Apa itu? Wah, bedelai seok gitu ya. Di pinggir jalan. Enggak ada gune. Pergi lagi. Atau mungkin kita sedang jalan kaki lari pagi lalu lihat itu. Mungkin kita tidak akan tertarik. Kenapa? Karena kita nggak tahu barang itu apa. Dan untuk apa saya ambil? Nah kira-kira apa ini saudara? Rupanya ini alat peralatan ukiran kayu. Alat pertukangan sudah hampir betul, tapi alat ukiran kayu. Nah ini alat-alat ukiran kayu. Di sana ada pahat betul namanya dan pahat kuku. Sudah pernah dengar itu? Saya juga baru dengar semalam waktu nyari ini. Dan ini ada gergaji berhalang. Saya pernah lihat dulu zaman saya masih kecil kayaknya gergaji kayak gini. Waktu di kampung, di Jawa Timur sana. Lalu ada namanya kikir pari, gergaji kecil, tukul kayu, pisau wali. Kalau kita bukan orang yang suka tukir, maka kita tidak akan tahu. Dan seandainya pun saya menemukan salah satu dari ini, saya ambil pun, mungkin saya bawa pulang, saya simpan. Tidak tahu buat apa, kelak siapa tahu kelak ada gunanya gitu ya. Sampai saya mati juga tidak ada gunanya, karena saya tidak bisa ngukir. Tidak ada guna bagi saya. Karena saya nggak tahu tujuannya ini untuk apa. Saya memakai dan menemukan ini. Nah, tapi seandainya saudara menemukan ini, saudara ambil enggak? Jangan bula lah. Jangan icak-icak rohani. Saya hanya perlu Tuhan pendeta. Ya betul, saya juga perlu Tuhan. Tapi saya juga perlu uang. Kalau enggak, Alium enggak mungkin buka toko saudara. Kenapa perlu uang? Nah, kalau salah satu, mungkin satu gepok lalu waktu jalan pagi atau lari pagi. Atau naik motor lah, jalan di pinggir lalu kelihatan kok ada amplop lalu keluar setengah kayak gitu. Loh kayaknya langsung mata kita merah bukan hijau ya. Wih, uang jatuh. Kita naik motor pun berhenti, bener gak? Lihat dulu, wih uang. Tapi pendeta enggak boleh kita ngambil yang bukan hak kita. Nah, tapi kalau kita menemukan di jalan, enggak ada alamatnya. Kalau kecuali kita nemukan satu gepok gini saudara, lalu di dalamnya ada surat yang tulisan tolong ya, nanti apabila ada yang menemukan uang ini kembalikan ke saya, alamatnya di sini nomor HP-nya ini gitu. Berarti sudah tahu dong kalau uangnya mau jatuh, mau hilang, dikasih alamat di dalamnya. Tapi kan enggak mungkin. Nah kalau kita menemukan pasti kita ambil. Apalagi yang ini. Di semak-semak lalu kelihatan bedeleo gitu. Wih apa mengkilat-mengkilat itu. Kita berhenti dulu, nengok dulu. Maaf. Di sebelahnya itu ada kucing baru buang kotorannya gitu. Sudah tetap ambil. Kalau saya ketemu saya ambil. Kenapa? Saya tahu ini berharga. Yang membuat ini memiliki tujuan. Untuk apa? Ini untuk tukar. Dan ini untuk keperluan kita juga. Saya pasti di sini yang hadir minimal adalah yang pakai salah satu dari ini yang sudah dilebur. Yang sudah dibuat bermacam-macam. Saya juga pakai di jari saya. Ini 30 tahun di sini sudah tidak pernah kemana-mana. Tahun 1995. Bekas pacar saya akhirnya jadi istri saya dulu. Menaruh di jari saya. 30 tahun, dia tidak pernah kemana-mana. Waktu masih mama almarhum masih hidup, suatu saat saya pernah berenang karena takut jatuh waktu itu masih agak longgar. Saya lepas, saya suruh istri saya simpan. Lalu sampai di rumah, rupanya mertua itu perhatian saudara. Lihat mungkin tidak ada cincin, mulai tanya sama istri. Alek itu mana cincinnya? Tidak dipakai. Emang mau cari lagi? Saya lupa saudara. Nah,
Ini emas asli saudara ya. Ini berharga. Kalau saudara menemukan mungkin di jalan kita akan ambil karena tahu tujuannya. Untuk apa kita mendapatkan ini. Kalau yang alat tadi mungkin kita tidak peduli untuk apa itu. Kita bisa ambil seandainya diambil pun kita akan simpan lagi. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Kenapa? Kita tahu tujuannya untuk apa. Nah saudara sama dengan mic yang saya pakai ini. Tentunya ini diciptakan tahu tujuannya untuk apa saudara. Untuk supaya suara lebih keras. Mungkin saya tidak pakai ini juga bisa. Tapi kalau pakai ini kan lebih mantap. Ini tujuannya dibuat untuk apa? Mengeraskan suara, menambah suara. Supaya lebih kenceng, lebih jelas. Ini tujuannya dibuat. Uang juga tujuannya dibuat untuk apa? Untuk beli sesuatu, untuk tukar dengan barang lain. Emas juga dibuat dengan tujuan. Mic ini dibuat dengan tujuan. Saya bertanya begini, bisa enggak suatu saat waktu kita lagi ada di rumah, kita mau bikin sambal, ulekannya enggak ada, lalu di sebelah kita ada mic ini. Bisa dipakai untuk ulekan enggak saudara? Bikin sambal, bisa enggak? Bisa. Tapi saya kasih tahu, itu pelecehan. Kalau mic bisa ngomong, apa ya? Ini bukan untuk ngulek sambal loh, untuk ngomong gitu ya. Lalu suatu saat waktu saudara saya lagi berjalan keluar dari gereja, bawa mic mau ganti baterai, ada anjing lari mau gigit saudara. Bisa enggak mic ini buat mukul anjing? Bisa. Buat apapun bisa. Tapi tujuan utama mic ini dibuat untuk apa saudara? Untuk seperti ini saya pakai seperti ini. HP kita juga dibuat dengan tujuan. Bisa dibuat yang lain. Tapi tujuan utama kita harus tahu. Nah maksud saya saudara, saya mau ngomong begini. Sama dengan hidup kita. Ya, kebanyakan. Kebanyakan. Lari-lari. Nah saudara, sama. Mengapa hidup kita ini tidak maksimal saudara? Bukan karena keterbatasan kita. Mungkin saudara bilang, saya ini tidak bisa apa-apa pendeta. Saya ini tidak bisa ngomong. Saya ini pemalu. Keterbatasan kita tidak menghalangi untuk kita bisa maksimal dalam hidup ini. Bahkan kenapa kita nggak bisa maksimal? Bukan karena keterbatasan. Kenapa? Karena, saya tulis di sana, karena kita tidak memiliki tujuan dalam hidup ini. Sehingga kadangkala kita setiap hari itu tidak pernah punya gairah dalam hidup ini. Suatu hari dulu udah agak lama, istri saya sama anak saya itu ke Jakarta. Karena saya nggak bisa ikut karena ada pelayanan, ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Sehingga dia pergi, lalu suatu sore saya tidak ada kegiatan apa-apa. Di rumah sendirian. Lalu saya bosan, istri nggak ada, anak nggak ada. Akhirnya saya bosan di rumah. Saya keluarin motor, saudara. Saya naik motor, saya berjalan. Tapi saya mikir saya mau kemana, nggak tahu. Jalan aja. Lalu lewat lapangan Merdeka, saudara. Lapangan rame juga. Hanya mulai saya berhenti, saya parkir, saya duduk di situ. Saya beli makanan, saya makan. Udah agak lama sedikit, bosan. Ngapain ku pasti ada di sini nih. Kalau ada orang nengokku, ngapain pendeta itu duduk di situ gitu ya. Akhirnya saya jalan lagi, saya berjalan keliling. Tapi saya nggak tahu tujuannya mau kemana. Membosankan, kenapa enggak ada tujuan? Nah, saudara, hari ini ada nggak saudara sedang bingung dengan hidup saudara? Sedang nggak tahu harus melakukan apa? Kenapa? Karena kita mungkin tidak memiliki tujuan di dalam hidup kita. Apabila kita memiliki tujuan, berapapun tawaran, ya berapapun pilihan yang ada dalam hidup kita, kita nggak bingung. Kita tinggal melangkah saja seperti gambar ini. Sekalipun banyak persimpangan yang harus kita hadapi. Karena kita tahu tujuannya kita mau kemana. Apa yang harus kita lakukan. Maka kita nggak bingung, kita berjalan saja. Nah dalam hidup kita kalau kita memiliki tujuan yang tepat, tujuan yang benar. Maka kita tidak akan bingung. Segala sesuatu diciptakan dengan tujuan, termasuk hidup kita.
itu diciptakan juga dengan tujuan. Nah, hidup yang bermutu atau hidup yang bermakna adalah hidup dengan tujuan yang mulia. Saya ingin kasih tahu kepada kita semua, ingin ingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan apa? Dengan tujuan yang mulia. Ada tujuan yang gak mulia, tapi dengan tujuan yaitu yang mulia. Apa tujuannya saudara? Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, tujuannya apa? Melalui hidup kita, orang lain diberkati. Menjadi saksi. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan membuat orang takut dengan kehadiran kita. Sudah pernah enggak? Sudah punya komunitas, punya kelompok. Kalau ada salah satu datang, pernah enggak sudah dengar? Saya dulu pernah dengar orang ngomong, "Shh, shh, shh. Si Aliong datang." Kelak kita diem-diem, kelak ka dulu, ica-ica ke kamar mandi. Nanti ku ica-ica mau beli minum. Kita pergi siku-siku. Berarti apa saudara? Kita enggak suka sama si Aliong. Bukan Aliong yang ini saudara, yang di sana. Tapi seandainya kita tidak hadir di komunitas itu, kita dikangenin, kita ditanya. Kemana si Aldi itu? Kok enggak datang ya? Sepi enggak ada dia. Gitu ya. Kami saudara punya komunitas olahraga, bulu tangkis ya. Jadi kalau umpama ada salah satu kawan kita enggak datang, mana dia? Karena kalau ada dia pasti ramai itu, seru gitu ya. Jadi dirindukan. Nah, tujuan kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan apa? Pertama, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah, sudahkah selama ini hidup kita memuliakan Tuhan? Dan yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain, bagi lingkungan kita. Saya masih ingat waktu saya buka-buka kemarin, saya memiliki tema itu hidup kita tuh menjadi berkat, menjadi saksi. Menjadi saksi dimulai dari mana sudah? Dari Yerusalem. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi berkat, menjadi saksi dulu di mana? Di rumah kita, di keluarga kita. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua mungkin saudara. Bahkan kepada QME kita, kepada asok kita, cinka kita. Gitu ya. Kita harus jadi berkat, menjadi saksi bagi mereka. Dari Yerusalem. Saya pernah dulu katakan, saudara masih yang dengar saya masih ingat gak? Ada orang itu baiknya di luar saudara. Kok di luar wah ramah, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Dikagumi, tapi di rumah dia gak jadi berkat. Saya kalau khotbah gini ada istri saya senang. Karena kalau saya salah ngomong tidak sesuai nanti pasti diingatkan. Gitu ya. Makanya saudara, cara nguji kita, cara ngelihat orang, itu orangnya benar enggak, apa yang dibuat di luar itu juga dibuat di rumahnya. Waktu dia jalan sama istrinya, atau sama suami ya, sama-sama. Lalu waktu di luar, lalu ada orang yang membutuhkan sesuatu, perlu ya, nih saya kasih. Nah waktu dia ngasih sesuatu kepada orang lain dengan sukacita kayaknya bangga gitu, lihat istrinya saudara, di belakang. Kalau istrinya bilang gini, berarti benar, dia baik. Tapi kalau kita ramah sama orang, puji Tuhan, oh iya kurang berapa gitu ya. Lalu lihat istrinya di belakang. Kalau istrinya bilang gini, tahu maksudnya saudara? Berarti dia gak jadi berkat di rumah. Ada orang yang ramah baik di luar, tapi di rumahnya dia gak jadi berkat. Mamanya dikulau terus di rumah. Makanya kita jadi berkat mulai dari Yerusalem. Nah tujuan kita diciptakan pertama tentu untuk memuliakan Adam dan Hawa diciptakan awalnya di Taman Eden. Tujuannya untuk apa? Bersama-sama dengan Allah. Tentu memuliakan Allah. Lalu menjadi berkat karena disuruh memelihara taman itu. Waktu itu belum ada orang lain sebab cuma dia sendiri. Tapi Alkitab menyatakan setelah kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga. Alkitab mengatakan apa? Kita harus pergi menjadi berkat.
Nah saudara, dan yang kedua kita juga harus bertindak sesuai dengan tujuan yang mulia yang dari Tuhan itu. Bertindak sesuai dengan tujuan yang mulia. Saudara, kita harus punya mimpi, kita harus punya cita-cita, kita harus punya visi dalam hidup kita. Tapi kita tidak boleh diem. Kita harus melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Jadi tujuan kita apa? Yang pertama, hidup memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, yaitu menjadi berkat, menjadi saksi. Tentunya menjadi berkat, menjadi saksi sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Coba nanti saya akan kembali ke sana. Nah saudara, Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus itu bekerja atas hidup kita. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Tentu menjadi berkat sesuai dengan karunia yang kita terima dari Roh Kudus. Nah kalau dalam bagian ketiga, jadi hidup yang bermutu dan bermakna menjadi berkat itu hidup yang memiliki tujuan. Makanya kalau tujuan hidup kita memuliakan nama Tuhan, kita tidak akan pernah bosan setiap hari apa yang bisa kita lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun kita pergi, kita selalu menjadi berkat. Jangan cuma hanya kadang mau dilihat orang. Sudah suatu saat ada seorang yang sedang bertengkar di satu toko. Lalu waktu bertengkar gara-gara apa? Waktu parkir mau keluar, lalu hampir kena senggol. Gitu ya. Lalu dia keluar, dia marah-marah. Waktu lagi marah-marah, hampir bertengkar, hampir berkelahi. Lalu ada salah satu orang pendeta keluar. Lalu dibilang, ngapain kamu? Om, Pak pendeta. Tahu gak saudara? Rupanya dua-duanya itu jemaatnya. Yang satunya ibadah pagi, satunya ibadah siang. Nah ini bahaya nih yang tidak biasa ibadah pagi siang. Jangan-jangan ketemu di luar nanti takau di luar. Atau ketemu di gereja waktu ibadah gabungan. Loh tak yang nak ketegem besok kemarin itu. Yang nak aku tegem gitu ya. Ternyata sama-sama. Nah kenapa saudara? Karena kita kadang melihat sesuatu itu hanya karena momen. Bukan karena gaya hidup gitu ya. Nah kita menjadi berkat sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Jadi jangan sampai nanti kita tidak jadi berkat di luar gara-gara apa. Karena kita tidak memiliki kuasa roh yang mengutus hidup kita. Makanya saudara gini, kita ini diutus dengan kuasa. Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada kita untuk apa? Menyertai. Sehingga kita memiliki tujuan hidup itu. Dan tujuan hidup itulah yang membuat kita bisa menjadi berkat di luar. Dengan apa? Karunia yang kita miliki. Nah seperti tadi, karunia. Nah ini ada beberapa karunia ya. Nah tapi sebelumnya saya sampaikan ketiga. Dan bersandar pada sandaran yang tepat. Memiliki tujuan, lalu bertindak sesuai dengan tujuan kita. Memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan karunia yang diberikan. Tentu karunia itu muncul karena apa? Kita bersandar kepadanya. Bersandar pada sandaran yang tepat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Melalui pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan penting, sudahkah kita menerima Roh Kudus? Sudahkah kita dibaptis dengan Roh Kudus? Makanya kenapa banyak anak Tuhan yang kadang tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi. Saudara. Tidak hidup memuliakan nama Tuhan. Karena hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri. Nanti mungkin kalau tidak saya sampai ini di ibadah kedua. Ada tanda dan ciri orang yang sudah diutus. Dan diutus dengan kuasa Roh Kudus. Itu berbeda dengan orang yang diutus pergi yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah karunia apa yang kita miliki? Saudara saya daftarkan tapi saya tidak jabarkan satu persatu. Minimal kita mengenal saudara. Kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan memunculkan karunia ini. Sudah ada karunia, ada talenta ya. Kalau dalam doa 10 malam biasanya menjelang hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke surga di tempat kami dibiasakan ada doa 10 malam. Nah kami jelasin ini secara detail satu persatu. Nah ini minimal kita mengenal ya. Nanti sudah bisa baca dari Roma, dari 1 Korintus ya, dari Efesus. Minimal ada dikategorikan menjadi 3 bagian. Karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus yang kita bisa pakai sebagai sarana untuk menjalankan tujuan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan bisa menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain. Yang pertama adalah karunia motivasi. Ada karunia manifestasi. Dan karunia jawatan. Nah karunia jawatan ini karunia khusus yaitu sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, gembala dan sebagai pengajar.
Nah, tapi minimal kita sudah memiliki karunia dari motivasi atau karunia yaitu manifestasi. Bisa juga dari jemaat bisa punya karunia yaitu jawatan. 5 jawatan ini. Dan tidak semua orang. Tapi minimal kita memiliki satu karunia itu. Kalau Roh Kudus memimpin dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi berkat. Kadang-kala kita nggak tahu harus apa yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu apa tujuan dari hidup kita. Saudara. Ada satu ayat firman Tuhan sebelum saya lanjutkan di sini berkata begini. Dari 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah tujuan kita dipanggil Tuhan, kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara dalam ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Lalu saya cari terjemahan lain saudara. Nah kita bersyukur karena kita punya kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam bahasa Indonesia ini pun ada beberapa terjemahan. Terjemahan BIMK, BMK itu terjemahan Indonesia masa kini. Kalau di laptop zaman dulu dikatakan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu ada terjemahan firman yang hidup. Versi mudah dibaca, itu yang Indonesia. Versi terjemahan lama. Ada versi-versi lain yang berbahasa Indonesia. Nanti saudara bisa download di HP saudara. Nah saudara, ini HP ini teknologi yang sekarang sudah ada. Jangan hanya dipakai untuk main TikTok terus. Hanya untuk lihat Facebook. Hanya untuk WA-an. Tapi ini juga bisa menjadi sarana untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Kenapa? Ini salah satu sarana penginjilan kita. Karena dalam Kisah Para Rasul 1:8 kamu menjadi saksi dari Yerusalem tadi ya. Lalu dari Yudea itu saudara menjadi berkat bagi saudara seiman. Lalu Samaria itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan musuh kita mungkin. Dan yang terakhir sampai ke ujung bumi. Nah ujung bumi itu apa saudara? Kalau zaman Alkitab ujung bumi itu di mana kita pergi. Di mana kaki kita itu menginjakkan tanah itu ujung bumi. Tapi zaman sekarang zaman teknologi. Saya ingin tambahkan menurut versi saya. Ujung bumi yang kedua adalah gadget kita, HP kita. Karena saat kita mulai memposting di Facebook atau di Instagram, itu sampai kemana-mana, bahkan sampai ke ujung dunia. Dan orang yang melihat itu, ada yang diberkati, ada yang tidak. Tergantung respon mereka. Tapi minimal kita menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi berkat. Makanya jangan saudara curhat lewat media sosial saudara. Ya. Karena 80% orang tidak peduli curhatan kita. Benar atau betul? 20% mereka senang kalau kita bermasalah saudara. Macam lebih baik curhat di mana? Di kaki Tuhan. Kenapa? Dalam Matius 11 ayat 28 bilang apa? Siapa yang letih lesu punya beban berat datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah jadi saya ngomong apa tadi kok sampai ke sini Pak? Oh Alkitab ya. Nanti terlalu menyimpang jauh. Nah jadi kita jadi saksi sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ini termasuk salah satu gadget kita. Nah kita bersyukur punya Alkitab ini saudara. Alkitab dari berbagai terjemahan. Kalau saudara bisa bahasa lain, saudara bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Nias pun ada. Bahasa Jawa saya punya terjemahan bahasa Jawa dari tahun 2000, tahun 90 dan segala macam. Ada bahasa Nias, ada bahasa Batak, bahasa Timur, bahasa macam-macam. Nah, di sini saya ingin ajak kita melihat dalam terjemahan-terjemahan itu saudara. Untuk lebih melengkapi. Kalau kita tidak ngerti dengan bahasa Indonesia, coba cari terjemahan lain. Nanti saudara, oh ini maksudnya kenapa? Saling melengkapi. Nah salah satunya ini, satu yang saya pakai bahasa BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Atau kalau dalam HP kita namanya BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Nah
Ini salah satu contoh yang saya ingin ajarkan kepada kita, cara kita untuk belajar firman Tuhan. Kalau udah ngerti dalam bahasa yang TB, terjemahan baru, apa maksudnya? Coba cari berita. Coba, ini salah satu bukti, satu aja. Ini ayat yang ke-9. Kalau dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa sih imamat yang rajani? Tapi dalam bis dikatakan, tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, dikatakan apa? Imam-imam yang melayani raja. Bangsa yang kudus, khusus untuk siapa? Untuk Allah. Bangga dan kita diciptakan, kita ada. Amin. Sudah tahu, sudah ada hari ini bukan kebetulan. Saudara ada di tempat ini karena tujuan yang mulia. Coba lirik sebelahnya. Kayaknya ada karena tujuan yang mulia, wah gitu. Ya, jangan sia-siakan. Kita bangsa yang terpilih, imamat yang melayani raja. Lalu untuk umat Allah sendiri, Allah memilih kalian, memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk apa? Ke dalam terangnya yang gemilang katanya. Dengan maksud, nah ditampaikan, dengan maksud supaya kalian, apa dikatakan? Menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Oke, mungkin saya akan sampaikan begini. Kita diciptakan, kita ada, kita mengenal Tuhan hari ini. Itu bukan kebetulan. Dulu mungkin saya kayaknya pernah singgung. Saudara, saya ini kasih karunia. Saudara. Karena di kampung kami di Jawa Timur, siapa yang pernah ke Surabaya? Saudara? Ada yang pernah ke Surabaya? Oh, kamu pernah Surabaya loh? Oh, pernah sampai, oh Surabaya, orang Surabaya Pak? Bukan ya? Pernah ke Surabaya. Terus pernah ke timur lagi? Jember, Probolinggo, oh enggak tahu ya. Kalau orang Jawa Timur biasa saya perkenalkan dari mana Pak? Jawa Timur, di mana? Surabaya. Tapi kalau kita sudah pernah ke Surabaya atau pernah tinggal di sana, saya sampaikan, kampung saya. Itu dari Surabaya masih 3 bahkan 5 jam. Ke namanya Kota Lumajang. Pernah dengar kata Lumajang? Tapi saya tidak lahir di Lumajangnya, masuk ke dalam lagi. Namanya Kecamatan Yosowilangun. Tapi saya nggak lahir di kecamatan, masuk ke dalam, ke kampung. Nah kan bingung kan? Saya kasih 1 miliar hari besok pagi saudara berangkat sampai di kampung saya. Sendirian. Saya jamin saudara nggak sampai. Karena nggak tahu. Istri saya waktu saya ajak ke sana, jauh rumah kau. Letih aku begia. Kenapa? Pindah-pindah bus saudara. Oh zaman itu saya waktu ajak pertama kali naik bus, setelah naik pesawat dari Surabaya naik kendaraan lagi sampai ke Lumajang. Dari Lumajang pindah lagi harus naik lagi. Lalu sampai di kecamatan pindah lagi harus naik lagi saudara. Jadi letih katanya. Jadi kalau ditawarin mau enggak pulang jauh? Enggak, oh jauh gitu. Saya ngomong apa tadi Pak? Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita, kabar yang baik. Itulah kalau nambah-nambah ya. Jadi bingung jadi. Nah saudara, jadi maksud yang ingin saya sampaikan dari ayat ini adalah begini. Kita ini diciptakan Tuhan secara khusus, dipilih khusus. Nah, ini sudah ketemu lagi. Saya dari kampung situ saudara, yang saya kasih tahu tadi. Lingkungan kampung kami, satu kampung itu dihitung dengan jari sebelah cuman, yang Kristen. Seandainya Tuhan tidak panggil saya, tidak angkat saya, tidak keluarin dari kampung ini. Saya nggak tahu jadi apa. Saya pernah ngomong-ngomong sama istri saya. Seandainya Tuhan tidak panggil kamu, kamu menjadi lancai mungkin. Kalau jadi lancai masih bagus. Dibunuh orang mati karena jahat, oman gitu ya. Bisa-bisa masuk penjara atau lain sebagainya nggak tahu. Tapi kasih karunia. Kalau saya bisa mengenal Tuhan, diangkat, dipilih. Lalu dibawa saya di jauh, diasingkan sampai ke Jakarta. Lalu keliling-keliling di Jawa. Dan tahun 90 dilempar saya ke Bangka. Saya awalnya kenapa Tuhan harus Bangka?
Kenapa enggak Medan? Kenapa enggak Kalimantan? Tahu enggak saudara? Rupanya Tuhan sudah sediakan tulang rusuk saya terlempar di Bangka. Rupanya ada Amoy Bangka yang nungguku, saudara. Kira gitu. Nah, saya diangkat, dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara, saya maksudnya gini, saudara ada di tempat ini hari ini bukan kebetulan. Tapi Allah panggil, Allah pilih saudara dengan tujuan. Ingat ya, dengan tujuan. Untuk apa? Supaya hidup saudara memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, menjadi berkat. Gimana caranya? Bersandarlah kepada sandaran yang tepat, yaitu Tuhan. Melalui apa? Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Makanya Alkitab katakan dalam ayat yang pertama tadi, sebelum Yesus naik ke surga, dia memperingatkan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai diperlengkapi dari perlengkapan Allah dari Maha Tinggi. Nah, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid pergi ke loteng rumah di Yerusalem. Lalu mereka berdoa, memuji, menyembah setiap hari. Mereka enggak tahu bahwa 10 hari Roh Kudus dicurahkan. Cuma mereka menunggu, berdoa saja. Sampai akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan saat hari raya Pentakosta. Waktu mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat yaitu di Yerusalem. Lalu seperti lidah-lidah api memenuhi mereka. Dan akhirnya mereka menjadi saksi. Mereka dulu yang lemah, mereka yang tidak punya kelebihan apa-apa. Seperti Petrus, Yohanes dan lain sebagainya. Waktu Yesus ditangkap mereka lari. Mereka menyangkal Tuhan. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan memenuhi mereka. Mereka dengan gagah berani, dengan roh yang menyala-nyala. Mereka melayani, mereka menjadi berkat, mereka memuliakan Tuhan. Sebelumnya waktu Yesus ditangkap, Petrus waktu dilihat anak kecil, kamu salah satu, oh enggak, dia ketakutan. Ada perempuan yang lemah ingat, kamu kan salah satu, oh enggak saya bukan, kamu ngomong apa? Ketakutan. Tapi saat Roh Kudus itu memimpin memenuhi mereka. Dan Petrus bersandar kepadanya. Dan diberikan kekuatan yang baru. Dan akhirnya Petrus diutus untuk pergi memberitakan firman. Nah saudara, saya akan secara cepat saya ingin sampaikan, saya kasih contoh ini saudara. Jadi diutus dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa kadang-kadang kita tidak jadi berkat? Karena kita belum menerima perlengkapan itu. Hari-hari ini bagaimana dengan hidup kita saudara? Sudahkah kita menjadi berkat? Lewat perkataan kita. Lewat perbuatan kita. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Kadang ucapan kita saudara tidak jadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Jadi berkat untuk diri sendiri aja kan nggak bisa. Kenapa? Seringkali kita menyesali atau mengutuki diri sendiri. Saudara. Ini orang Bangka, istri saya sering lakukan dan saya sering ingatkan. Kalau kita salah sedikit, kita marah sama diri kita, benar gak? Apa yang kita ngomong? Biasa orang Bangka ini. Buduku nih, gitu ya. Apa aku pacak lupa nyenyelku nih gitu. Pernah ngomong gitu saudara? Itu mengutuki sendiri. Bahkan kalimat yang sering diucapkan apa? Mati, benar gak? Masih gak saudara? Harusnya dibuang sudah. Bangun pagi-pagi, buru-buru udah kesiangan, nyari hainya gak ada. Mati loh hai kuda deh. Waktu dia lagi keluar, lihat, wah lagi digigit anjingnya. Mati loh digigit anjing gitu. Lah dua mati saudara. Lah buru-buru anaknya ke sekolah, dimasak. Lalu ada orang ngebel. Mutung, mati loh mutung. Lah 3 kali mati saudara. Lihat jam, loh hampir jam 7 mati loh, hampir jam 7 terlambat ke anakku lah mati. 4 kali mati saudara. Coba saudara, kalau sehari kita mengutuki kata mati 3 kali lah. Seminggu berapa kali saudara? Sebulan berapa kali? Makanya enggak salah kalau kadang kita enggak jadi berkat dengan perkataan kita. Kenapa? Kita sudah mengutuki diri kita setiap hari. Bagaimana jadi berkat bagi orang lain? Nah itu pastikan kuasa Roh Kudus memimpin kita. Apa yang membuat kita sulit? Kenapa kita kadang-kala kita koreksi diri sendiri. Jadi berkat enggak selama ini? Di dalam keluarga kita. Di dalam partner kerja kita, di lingkungan kita, jadi berkat enggak saudara? Kenapa? Tidak. Saya enggak ada waktu itu jelas, saya tambahkan sedikit lagi, lalu kita berdoa. Nanti kita lanjutkan dalam ibadah kedua. Saudara, ini tokoh-tokoh dalam Alkitab. Musa itu diutus oleh Tuhan. Dengan tujuan. Dengan bekal. Apa? Kuasa.
Minimal 3 kuasa di Tuhan berikan waktu menghadap Firaun. Lalu ditambah lagi 10 mujizat kuasa yang dipegang oleh dia. Akhirnya bangsa Israel bisa keluar. Dia diutus, Tuhan mengutus kita pergi. Bukan tidak membekali sesuatu, Tuhan bekali sesuatu. Lalu Simpson juga dibekali dengan kekuatan. Elia, Elisa, bahkan Yesus waktu datang ke dalam dunia. Juga dengan kuasa surga. Bahkan akhirnya Petrus, murid-murid yang lain. Dan akhirnya kita semua. Pastikan hidup kita dimanapun berada. Dimanapun Tuhan bawa kita, disitulah kita diutus oleh Tuhan. Maka pastikan kita pergi dengan kuasa. Untuk itu hari ini, kalau kita merasa, kayaknya saya belum terima kuasa itu pendeta. Bahkan kami nggak tahu, kalau ada karunia motivasi itu, karunia manifestasi itu, yang karunia tadi, karunia jawatan itu. Siapa tahu salah satu kita nanti mendapatkan itu. Pasti minimal 1 karunia yang pasti kita akan dapatkan. Ada jemaat yang biasa sudah bisa berdoa untuk orang lagi sembuh, orang sakit sembuh. Itu karunia manifestasi, karunia iman, karunia kesembuhan. Tidak mustahil, kita bisa. Amin. Siapa dari antara kita yang mau mendapatkan salah satu dari karunia ini, saudara? Satu, langkahnya. Buka hati. Biarkan Roh Kudus memimpin kita. Karena inilah kuasa yang akan menyertai kita. Bagi kita orang yang percaya. Tanpa ini tentu kita tidak akan bisa. Sebagai penutup kesimpulannya saya ingin mengatakan begini. Tujuan kuasa itu diberikan untuk menyelamatkan. Dan bukan untuk mengalahkan. Maksudnya menyelamatkan apa? Jiwa-jiwa. Jangan kita berdebat. Jangan kita mau menang sendiri. Bahkan mungkin kita benar. Tapi orang menyalahkan kita, oke gak apa-apa lah. Karena tujuan kita bukan menang secara fisik. Kecuali melawan iblis. Orang yang kerasukan, kuasa iblis. Kita harus kalahkan. Tapi juga dengan kuasa Allah. Kalau tanpa kuasa ini, bukan kita mengalahkan, kita malah dikalahkan. Dan yang kedua, tujuan kuasa itu diberikan membentengi kita, bukan untuk membohongi orang lain. Ada banyak orang yang diberikan kuasa itu, memiliki karunia. Tapi berapa banyak akhirnya dia membohongi banyak orang. Tujuannya sudah berbeda. Dan kuasa itu diberikan untuk memeteraikan kita, bukan untuk menguasai orang lain. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah kuasa. Sedangkan firman itu adalah kekuatan kita. Dan doa sebagai hubungan atau keintiman kita dengan Tuhan. Dan pujian penyembahan itu ekspresi kita. Nah, sudahkah kita menerima kuasa itu sebagai bekal kita. Untuk kita diutus menjadi berkat di mana Tuhan bawa kita. Mulai dari rumah kita. Komunitas kita, tempat kerja kita, dan dimanapun kita pergi. Di pasar sekalipun, kita harus jadi berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Sudahkah kuasa itu menyertai kita? Sudahkah kuasa itu memenuhi kita? Selama ini, mengapa kadang-kala kita gak jadi berkat? Kita jadi saksi. Karena tujuan kita salah. Karena kita belum menerima fasilitas kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu kuasa roh itu. Mari sekarang buka hatimu. Buka hatimu. Sekarang buka hatimu. Buka hatimu. Tuhan, aku mau menerima kuasa. Aku mau diutus dengan kuasa. Aku mau pergi dengan kuasa itu. Haleluya. Mari buka hatimu sekarang. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatiku Tuhan.
hati menyembahmu Yesus. Mari katakan dengan kerinduan, jamahlah. Jamahlah Amin, amin, kami, amin. penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan dengan kerinduan, ku buka hati. Ku buka hati. Mari buka hatimu sekarang. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Saya merasakan kuasa roh bekerja saat ini dengan luar biasa. Ingin memenuhi kita, memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Jamahlah Tuhan. Jamahlah kami. Amin, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Mari beberapa menit ini sebelum kita selesaikan ibadah, biarkan Roh Kudus melawat kita. Biarkan Roh Kudus memenuhi kita semua. Amin. Penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati. Amin. Untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatiku Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Penuhi kami. Dengan kuasa. Dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Penuhi kami. Mari ulang, jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami. Haleluya, sekali lagi katakan, jamahlah Tuhan. Jamahlah, penuhi kami Tuhan. Amin. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Tiara laba 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 laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka hati, buka hati. Biarkan Roh Kudus melawat kita saat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari renungkan. Sudahkah selama ini kuasa itu memimpin kita, Roh Kudus itu memenuhi kita? Kalau sudah merasa saudara belum dibaptis Roh Kudus, mari buka hatimu. Mungkin kita pernah dibaptis Roh Kudus dan sudah lama sepertinya Roh Kudus itu jauh dari kita. Roh Kudus membaptis kita sekali, tapi memenuhi kita berkali-kali sesuai dengan kerinduan kita. Mari sekarang buka hati dan katakan dengan mulutmu dan imani dengan hati. Aku ingin dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Penuhi aku sekarang dengan Roh Kudus. Mari rindukan. Mari rindukan 1 menit ini. Rindukan. Pikirkan Tuhan, jangan pikirkan yang lain sekarang. Saya mau berdoa, saya mau berdoa. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Saya merasakan Roh Kudus sedang berjalan. Mari buka hatimu. Kau yang rindu angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, tutup mata kita semua. Angkat tangan kananmu, rindukan. Tuhan, aku mau diutus dengan kuasa itu. Yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Sekarang rasakan jamahannya. Rasakan Roh Kudus sedang menjamah kita. Dia sedang melawat kita saat ini. Sekarang terima. Sekarang buka hati, terima sekarang. Dalam nama Yesus.
Ya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan firman Tuhan. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang dipenuhi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari terima sekarang. Terima kuasanya. Dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau melawat sesuai dengan kerinduan. Sesuai dengan kerinduan. Mereka yang membuka hati untukmu sekarang penuh. Penuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya turunkan tanganmu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap kami dan setiap keadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami sekarang Tuhan. Dan biar setiap kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan, seberapa yang dapat kami tangkap dan mengerti, meteraikan itu dengan Roh-Mu yang kudus. Dan terus Roh Kudus-Mu memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi buat kami. Ampuni hamba-Mu. Apabila dari penyampaian ini ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang manis dan lembut. Dan yang penuh kuasa itu. Yang terus menolong kami. Biar itu menjadi kerinduan kami. Sehingga roh kami terus menyala-nyala. Dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Dan terus berserah kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama. Amin, amin. Sudah, silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Orientasi DK dan HB dilaksanakan hari ini setelah ibadah kedua selesai. 1 jam di hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan melalui embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat follow akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Jangan lupa untuk share ke teman, keluarga, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita bangkit dari, kita akan akhiri pada kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena kasih dan kuasa-Mu yang menyertai langkah demi langkah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kau menyediakan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Engkau mengutus kami untuk menjadi berkat bagi dunia sekitar kami. Engkau punya maksud dan tujuan yang mulia di dalam hidup kami. Supaya kami boleh melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Alek
yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Kami berdoa Engkau terus urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Kau pakai dengan tanda-tanda heran dan ajaib, terlebih khusus dalam menggemelakan umat-Mu di GBI Bintang. Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan hikmat sehingga hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di dalam memberikan dampak yang luar biasa, khusus untuk melayani Tuhan di GBI Bintang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati istri dan anak hamba-Mu, keluarganya Engkau berkati, semakin Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Semua kami yang hadir pada pagi hari ini, seluruh kami umat-Mu, Tuhan Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Di sepanjang hari-hari yang di depan kami percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, kuasa Roh Kudus yang terus membangkitkan roh kami menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Sehingga kami semakin menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kami, membawa setiap jiwa-jiwa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami pulang saat ini, kami percaya kasih penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu. Di dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.